sosok yang ketangkep sama gue saat ini, yang kepikiran sama gue adalah orangnya kurus, kuning langsat, dibilang putih enggak, hitam enggak, kulitnya kuning langsat, rambutnya pendek cepat, pernah punya jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan, terdekat orang-orang di sekeliling bapak juga, sekeliling circle politiknya ya. Orang ini tinggi orangnya. Tinggi orang. Iya. Oke. Wah, siapa ini? Kalau dari wajah kebayang. Lu banyak bayar nih ya? Kebayang. Tapi nama belum tahu, belum dapat lu namanya. Dapat. Ada namanya? Iya. Langsung muncul dia. Sosok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa itu si kurus kuning langsat yang mau kudeta Prabowo? Kayaknya banyak yang kenal ya. Ya ini Hagumay. Jadi rame banget pemirsa, ada di mana-mana. Dan ini adalah video yang dibuat tahun 2024. Bulan Mei, jadi lebih dari setahun yang lalu, dan dia juga tegaskan bahwa kejadiannya bukan tahun 2024 tapi tahun depannya, yakni tahun 2025. Dan sekarang memang hebohnya bukan main. Siapa sosok yang mau kudeta itu? Ya, dia adalah orangnya kurus, ya, kuning langsat, nggak putih, nggak hitam, ya kan? Punya jabatan tertinggi dulu di negeri ini. Dan dia mengajak berbagai pihak untuk sama-sama mau mengkudeta Prabowo itu. Pada Mei saat itu sebenarnya Prabowo itu belum secara resmi menjabat. Bayangkan, belum menjabat, sudah ada rencana untuk merobohkan. Ya, ini saya kira adalah mungkin ya, memang namanya kebelet dengan kekuasaan itu, libidonya itu luar biasa. Ya, gagal 3 periode, gagal memperpanjang jabatan presiden, ya, akhirnya terpaksa dia menggunakan Prabowo, dan setelah itu direncanakan untuk segera mengganti dengan Gibran. Ya, itu pemirsa. Jadi luar biasa perencanaannya kalau dari 2024 mencari momentum. Ya, Mei 2024 sudah direncanakan, kalau ini sudah barang tentu kalau kita mengikuti analisis dari Hagumay itu, ya. Itu artinya memang Prabowo belum melakukan apa-apa, dan memang saat Prabowo itu mau mendeklarasikan pemerintahannya Kabinet Merah Putih yang diisi oleh second kabinet, memang dia akhirnya dipanggil ke Solo. Nih menteri-menteriku nih, enak saja loh, ya kan? Dan ternyata kalau kita melihat situasi dan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, ya, tentang kudeta itu kayaknya serius banget. Ya, ini dari berbagai analisis pemirsa. Yang menarik itu ya rencana kudeta itu atau kudeta itu ternyata akhirnya adalah gagal. Dan kalau itu gagal dan terbukti kelompok geng-geng itu, geng Solo apa geng mana itu yang melakukan, maka ada hukuman yang layak untuk mereka terima. Memang pemirsa, beberapa waktu terakhir ini hubungan antara Jokowi dengan Prabowo itu betul-betul tidak menunjukkan hubungan yang akrab sama sekali, bahkan bertolak belakang. Apalagi kalau menyangkut antara Gibran dengan AHY. Bagaimana sayangnya Prabowo kepada AHY dan bagaimana Prabowo kepada Gibran, kayak dikipatake gitu loh. Ya, kamu ke Papua sana, kamu ke IKN sana, sampai pusing kan dia.
kok aku disuruh ke sini, aku di sini, yang benar yang mana dong gitu. Padahal sebetulnya itu adalah bentuk kejengkelan dari Prabowo. Dan bisa jadi kenapa Prabowo sikapnya berubah total terhadap Gibran itu, salah satu pemicunya adalah akun Fufu Fafa. Ya, walaupun ya dikatakan 99,9% itu belum 100%, tetapi semua orang percaya karena indikasi-indikasi dasar itu memang seperti itu. Dan itu sudah barang tentu ketika Prabowo membaca langsung, misalnya salah satunya ya disebut tinggal bijinya tinggal satu dan lain sebagainya, wajarlah itu marah ini. Ini rakyat saya kira perlu tahu banget ya, kita perlu tahu banget polanya, karena tampaknya yang digunakan dalam melakukan kudeta itu tidak dengan cara militer, sudah barang tentu karena mereka tidak punya kekuasaan militer, tetapi dengan menunggangi kekecewaan publik. Nah, kekecewaan publik itu dari mana? Penyebabnya dari kebijakan-kebijakan Sri Mulyani tentang pajak itu. Ya, ternyata pajak 12%, PPN 12% itu 2 hari menjelang Jokowi lengser itu diteken. Tunjangan-tunjangan DPR itu yang neken juga Jokowi ternyata. Nah, tetapi akhirnya meledak dan yang menjadi persoalan adalah Prabowo Subianto. Nah, sekarang Sri Mulyani sudah dilengserkan, ya, diganti dengan Purbaya apa siapa begitu, Purbawa Sudewo apa siapa, dan mungkin kita akan melihat pola kebijakan ekonomi. Ya, kalau Sri Mulyani kan dia memanjakan pejabat, gila-gilaan, memang dianggap sebagai kuntilanak itu, vampire yang punya taring itu, taring berdarah itu. Sri Mulyani sampai digambarkan begitu karena teganya kepada rakyat dan terus menekan rakyat. Itu yang memang dilakukan. Kalau ke pejabat malah tidak bayar pajak. Anggota DPR itu pajaknya dibayar oleh negara. Ini kan kurang ajar Sri Mulyani yang kayak begitu itu. Ya, rakyat ditindas pajak dengan berbagai pajak, ya, pejabat dibebaskan dari pajak. Dibayar sih pajaknya pejabat tapi uang negara. Itu kan pernyataan yang goblok yang kayak gitu, Departemen Keuangan itu. Nah, kita pingin gitu ya, Menteri Keuangan yang membawai pajak dan lain sebagainya, lihat itu orang-orang kaya itu. Ya, di berbagai negara yang cukup maju, pajak progresif itu diberikan kepada orang kaya. Ya, berbagai fasilitas dan kemudahan diberikan kepada orang miskin. Bukan orang miskin ditekan habis seperti pajak PBB yang akhirnya membuat bergolak itu, tetapi yang ada di sana. Dan itu semua tampaknya adalah untuk ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang sangat ingin supaya pemerintahan Prabowo ini segera jatuh, dan kalau jatuh Gibran naik, setelah itu rakyat habis samanya, dihisap kekuatannya oleh kelompok-kelompok itu. Ya, untungnya kayaknya gagal. Dan kenapa gagal? Kayaknya rakyat sudah tahu siapa yang culas, ya, rejim sebelumnya yang culas kayak begitu. Rakyat akhirnya mau tidak mau harus membela Prabowo. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.